Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya masih kemarin di surat Al-Baqarah tuh ya. Ya, hari ini kita belajar tentang kewajiban haji ya. Wajibnya haji. Jadi kalau haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah ya. Begitu juga ada yang membatalkan gitu ya. Jadi kalau dia meninggalkan kewajibannya, dia hajinya sah, tetapi dia harus bayar dam. Ya. Nah, kita mau belajar tentang kewajiban haji. Salah satunya mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian jumroh, gitu. Kemudian mencukur rambut, itu termasuk wajib itu ya. Itu kemudian haji tawaf wada. Tawaf wada itu termasuk wajib-wajib haji ya. Kalau salah satu tidak dikerjakan maka dia hajinya sah, hanya saja dia harus bayar dam. Kita buka di ayat 198 dulu ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Ini Masy'aril Haram tempatnya di Muzdalifah. Makanya masjidnya namanya Masjid Masy'aril Haram masjidnya ya. Kalau di Arafah masjidnya namanya Namirah. Ya. Kamu ngebayangin aja supaya nanti mudah-mudahan diberi kesempatan tahun depan bisa haji paling enggak umrah ya. Ngebayangin aja kalau yang belum ke sana itu ya. Dan berzikirlah kepadanya, berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram itu sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu gitu. Jadi dulu orang jahiliyah juga kalau dia haji mabitnya di Muzdalifah. Dulu mabit juga di Muzdalifah, dia wukuf gitu. Sekarang enggak, hanya mabit saja di situ, mabit menginap gitu. Ketika bertolak dari Arafah, azan berkumandang, azan maghrib, maka bertolak
menuju ke Muzdalifah dan dilakukan sholat jamak takhir, ya, maghrib dan isya gitu, dilakukan gitu, ya. Ada di situ Masy'aril Haram, ya, masjidnya, maka berzikirlah di situ, ya, sampai subuh dan ngambil batu tuh, ya, di Bukit Muhassir. Maka kalau mabit jangan di Bukit Muhassir, itu karena perbatasan antara Mina dengan Muzdalifah. Jadi ngambil batunya nanti di situ, yang sebaiknya di situ, disunnahkan di situ. Boleh nggak ngambil di Mina? Boleh, tapi lebih baik dia ngambil di situ. Ngambil batunya 70 kalau dia mau nafar akhir, artinya tanggal 13 baru meninggalkan Mina. Tapi kalau nafar awal dia cukup 49, karena hitungannya 7 kali jumroh, 7 batu untuk Jumratul Aqabah. Nanti kita bahas, ini dulu kita bahas nih. Kenapa 70? Ya ntar dihitung, tenang aja, sabar, ntar kita hitung. Ya, makanya dihitung. Dan kerikilnya kalau bisa tidak lebih dari biji kacang, ya, biji kacang. Kecil banget. Iya, kan ada jemaah haji yang bahwa memang melempar jumrah itu dulu Nabi Ibrahim ketika mau di Mina itu dihadang oleh setan, maka dilempar oleh Nabi Ibrahim itu dengan kerikil sebesar biji kacang gitu, maka hancur tuh setan itu, ya. Begitu juga prosesi kita nanti ketika kita dari Muzdalifah tanggal 10 pagi itu kita jumroh Aqabah namanya. Cuma satu saja tempatnya yang kita jumroh, 7 batu yang kita lempar, namanya jumroh Aqabah, ya. Jadi bermalam kan apa? Di situ sholat jamak takhir, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian berzikir kepada Allah dan berdoa sampai terbitnya matahari, ya. Jadi di Muzdalifah itu tempat mabit kecuali Bukit Muhassir, ya. Sebagaimana yang mulia Jubair sahabat Rasulullah bin Mut'am radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu Muzdalifah mauqifun warfa'u an wadi Muhassir." Semua area di Muzdalifah adalah tempat wukuf. Pergilah kalian dari lembah Muhassir, jangan berwukuf di Muhassir, jangan nginep di Muhassirnya, ya, tapi di Masy'aril Haram itu. Gitu. Jadi luas, memang tempatnya luas, ya. Nanti ada bukit di situ. Melakukan wukuf di Quzah adalah lebih utama, ya. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi berada di Jama'. Lalu beliau mendatangi Quzah dan berwukuf di situ. Dan beliau bersabda, "Hada Quzahun wa huwal mauqifu wa jam'un kullaha mauqif." Ini adalah Quzah. Ia adalah tempat wukuf dan semua jama' adalah tempat wukuf di Muzdalifah. Kita bermalam, ya, bermalam dari, kan kalau jalan kaki dari Arafah sampai di Masy'aril Haram itu sekitar jam 10, jam 11 1 jam dari maghrib berangkat nih, kan adzan berkumandang, nggak sholat maghrib di Arafah, sholat maghribnya di Muzdalifah, sholat maghribnya itu sekitar jam 10, jam 11, dan sholat isya di jamak takhir itu, ya. Kemudian kita berdoa juga, ya. Rombongan, berarti rombongan bareng-bareng. Iya, ramai. Nanti lihat, kamu lihat videonya yang saya di Arafah, saya masukkan videonya. Di Muzdalifah nanti saya masukkan lagi, ya. Bagaimana orang di Muzdalifah tidur gitu, ya. Kalau di Arafah orang wukuf itu ada tendanya, tapi di Muzdalifah orang tidur nggak ada di tenda, nggak dibuatkan tenda. Jadi beralaskan bumi, beratapkan langit gitu. Orang berharap apa sih? Cuma satu, berharap ampunan saja dia, ya. Berharap ampunan. Dibikin itu. Jadi aktivitasnya pada tanggal 10 itu kita sampai di Mina, langsung menuju Jumratul Aqabah. Jamarat namanya di sana itu, ya, melempar jumroh dengan 7 kerikil.
7 batu yang sebesar biji kacang ya. Ada juga jemaah haji itu dari mana-mana itu melemparnya, nggak kira-kira dianggapnya setan betulan itu di depan ya kan. Karena dulu Nabi Ibrahim begitu, di depannya setan, ada yang lempar pakai sendal, ada yang lempar pakai batu, banyak yang bocor juga dulu di zaman saya waktu tahun 99 itu masih jamrotnya kecil kayak sumur gitu. Jadi tanggal 10 aktivitasnya melempar jumroh, kemudian menyembelih kurban ya, nyembelih kurban ya. Setelah jumroh menyembelih kurban gitu. Dan menggundulkan rambut atau memendekkannya. Tahalul pertama namanya, tahalul pertama. Dia boleh kalau haji tamattu boleh melepas pakaian ihramnya. Hanya saja dia belum boleh mencampuri istrinya. Belum boleh mencampuri istrinya. Baru kita turun ke Mekah. Ya, kita turun ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf haji. Ya, setelah tawaf haji, tanggal 10 kalau haji nggak sholat id, nggak. Ya, bedanya gitu. Jadi hebatnya orang haji itu tanggal 10 tidak sholat id, tapi dia jumrah, gitu. Baru turun kita tawaf ibadah, tawaf haji namanya. Balik lagi ke Mina, masuk ke Mina malam tanggal 11 ya. Besoknya tanggal 11 kita jumroh, lempar jumroh lagi. Satu yang gede, yang 7 kali 7 batu. Ini 7 batu, kemudian yang kecil juga 7 batu sugro. Jadi 21. Itu tanggal 11-nya. Tanggal 12-nya begitu juga. Tanggal 13-nya kalau kita mau keluar tanggal 13 nafar akhir, begitu juga jumrohnya gitu. Jadi hitungannya 70 ya kalau dia mau keluar tanggal 13 dari Mina. Tapi kalau tanggal 12 cuma 49. Maka tanya nanti, niatin ya. Diniatin bagaimana pembimbing kita mau keluar nafar awal apa nafar sani ya. Kalau dia nafar awal berarti tanggal 12 keluar, maka kita cukup 49 batu ya. Gitu. Ketika jumroh kita berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa damban maghfuran ya gitu. Atau boleh Allahumma ja'al gitu. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa damban maghfuran wa tijaratan lang tabur. Doanya dihafalin itu. Nanti kalau mau haji udah habis ngelempar kita berdoa. Supaya apa sih? Hajinya diterima ya. Ya Allah, jadikan ibadahku ini haji yang mabrur. Kalau haji yang mabrur dan pelebur dosa-dosa, dia nggak ada balasannya kecuali surga. Itu doang tujuannya, nggak ada lagi. Hidup itu cuma itu doang ya. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sudah beruntunglah orang itu ya, termasuk orang-orang yang beruntung ya. Jadi nanti kita jumroh 7 kali. Mudah-mudahan mempersiapkan kesehatannya. Sebaiknya orang haji itu umurnya masih kayak kita gini, masih muda, masih kuat. Kan ada juga orang yang hajinya udah tua, diberi kesempatan oleh Allah sudah tua ya kan. Boleh gitu. Tapi ya dikasih kesempatannya sudah tua gitu. Maka kita berdoanya apa sih? Berdoanya supaya kita diberi kesempatan pergi haji masih muda. Kayak saya kan masih gagah-gagahnya dulu ya kan. 24 tahun yang lalu itu masih gagah saya. Sekarang aja udah tua. Dulu kan masih muda, kan? Masih gagah, jalan kaki masih kuat. Sekarang jalan kaki mungkin juga agak terengah-engah gitu, ya kan? Gitu. Tapi kalau nggak mampu jalan kaki kan ada bus sekarang ya. Ada bus bisa dianterin ya. Jadi kita berdoa sama Allah, banyak-banyak berdoa ya. Usaha itu cuma 10%. Doa itu 90%. Gratis. Kenapa? Gratis. Semuanya gratis. Minum saja kamu mau uangnya gratis. Nggak usah khawatir, nggak usah mikirin biaya gitu ya. Nggak usah mikirin biaya gitu. Orang bawa duit ke sana itu cuma buat belanja saja, ya kan? Kalau makannya sudah dijamin, tempat tidurnya sudah dijamin, gitu. Tinggal bagaimana kita mempelajari manasik hajinya dengan benar, supaya nanti kita pulang haji dalam keadaan haji mabrur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua dan keluarga kita tahun depan diberikan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah ke Baitullah
dan ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.